الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ya, macam-macam sabar. Sabar ada 3 macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Nanti baru kita sampaikan penjelasannya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Oleh karena itu, macam-macam sabar ini sungguh sangat penting untuk kita ketahui. Seperti apa macam-macam sabar? Kita akan perhatikan penjelasan yang sangat apik sekali guna untuk memperoleh satu gambaran dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Apa itu? Yakni seseorang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Contoh, sholat. Berat nggak sholat? Berat. Tapi ya harus dijalankan. Itu harus dengan kesabaran. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta, seperti dalam masalah zakat haji. Namun perlu diinformasikan, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan hendaklah sedikit dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan kita sulit sekali, Bu. Misalkan jamaah ngantuk sekali, adzan sudah kumandung, pilih sholat atau tidur? Iya, kalau nggak dipaksakan pasti pilih tidur. Maka paksa diri kita. Itu memang seperti itu. Ingat surat 3 ayat 200 yang paling awal tadi. Sudah bersabar, tingkatkan kesabaran, dan warobitu, dan terus berjaga-jaga di perbatasan. Nah, antara tidur dan antara sholat inilah perbatasannya. Kita pilih yang mana ini? Kalau pilih yang sholat berarti sukses. Kalau tidur dikhawatirkan nanti terlewatkan waktu sholat. Maka kalau sudah tidur ada jaminan bisa bangun, waktu sholat masih ada? Nggak ada jaminan. Iya. Makanya ketika sudah adzan biasanya itu sudah mulai berat. Awalnya duduk, begitu adzan gimana? Nah, rebahan itu. Hati-hati, itu hati-hati. Saya akan menyampaikan ini penjelasan dari seorang ulama sekarang ini, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Sarah Riyadhus Shalihinnya ketika menjelaskan ayat di atas, yakni kesabaran, ditingkatkan kesabaran lagi tadi. Maka beliau rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk orang-orang yang beriman sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanan dengan 4 poin. Sabiru, sabiru, warabitu, wattaqullah. Jadi ada 4.
4 ya. Sabar, sabar, kemudian hati-hati di perbatasan dan bertakwalah. Beliau menyampaikan 4 hal ini di ayat ini. Sobiru berarti menahan diri dari maksiat. Sobiru berarti menahan diri dari maksiat. Wasobiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Oh gitu ya, iya. Warobitu adalah banyak melakukan kebaikan. Kemudian wattaqullah adalah bertakwa mencakup semua tadi. Oleh karena itu, kenapa butuh sabar dalam ketaatan itu tadi? Ternyata kenapa ketaatan itu perlu kesabaran dan terus menerus dijaga karenanya. Warobi itu tadi loh, terjaga. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwa. Siapa yang sebentar lagi puasa lagi? Nah, nggak boleh ya. Alhamdulillah akan masuk puasa. Itu. Jangan, oh sudah mau puasa lagi ya? Itu. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa. Karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Itu. Jadi makanya sabar tadi dalam ketaatan dan dalam menahan perbuatan dosa dan maksiat. Sedangkan yang ketiga, yang namanya sabar itu menghadapi cobaan dan ujian yang pahit sekali. Ujian yang pahit menurut kebanyakan orang ya takdir yang sangat mereka tidak sukai. Oleh karena itu bagaimana? Mari kita lihat. Inilah gambaran yang sangat bagus untuk kita ketahui. Ternyata takdir Allah ini yang pahit tadi, yang terbaik. Ya, ini poin ketiga tadi. Sekali lagi, macam-macam sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit, takdir yang itu tadi. Lihat di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik untuknya. Itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan serta Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kemudian berikutnya ini mengenai takdir dulu, takdir yang pahit agar kita benar dalam melihatnya. Silakan Bu Dokter, tolong di-share. Akhi mendapatkan nggak yang share-sharannya? Beliau dapat nggak? Dapat share-sharannya? Dapat ya, alhamdulillah. Perhatikan, pada akhirnya semua ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala itu selalu yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Imam Qatadah rahimahumullah pernah berpesan, hendaklah seseorang rela dengan takdir Allah.
Karena sesungguhnya takdir Allah itu orang-orang mukmin dalam hal yang tidak disukai lebih baik bagi mereka daripada ketentuan yang mereka sukai bagi mereka sendiri. Tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke 80 sampai 81. Untuk mengetahui bahwa takdir itu sejatinya apa yang kita sukai belum tentu itu baik dari Allah, menurut Allah. Silahkan. Namun sebaliknya, mari kita perhatikan Quran surat 2 ayat ke 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Iya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya. Di sini boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bisa jadi engkau menyenangi sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam, Allah yang Maha tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, ayo ini jadikanlah ternyata takdir Allah selalu indah. Ayat tadi kesimpulannya, ya, ayat tadi kesimpulannya, takdir Allah selalu indah. Ini yang harus kita mulai pegang, biar nggak gelisah. Apalagi zaman sekarang ini, kalau mengikuti era-eranya, maka kepala agak sedikit lumayan bebannya, ya kan? Kalau mengikuti perkembangan ini, misalkan mau setiap pengen ada produk HP baru pengen beli, apa nggak pusing? Setiap hari ada yang baru, itu loh. Oh, nggak pengaruh ya? Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya jamaah, sudah nggak terpengaruh dengan iya luar biasa. Ini keluar dari hati yang paling dalam atau gimana? Mudah-mudahan betul ya. Betul, masya Allah. Ini sangat berat sekali ya. Baik, ma'asyiral muslimin, lantas yang terakhir syukur dalam ya, syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. Apa itu rukun pertama? Mengakui hati bahwa semua nikmat-nikmat dan karunia kepada kita Allah berikan berasal hakikatnya semua dari Allah. Silahkan surat 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya, coba di sini tolong digarisbawahi betul. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi ingat, semuanya kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah, bentuk karunia-Nya itu. Kemudian rukun iman atau syukur, pangkal dari iman dibangun kedua adalah
menampakkan nikmat tersebut dan menyanjungnya kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Jadi kalau tadi adalah dengan hati, sekarang dengan lisan. Silahkan Quran surat An-Naml surat 27 ayat 19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang soleh. Iya, jadi perhatikan ma'asyiral muslimin, itu salah satu contoh syukur dalam lisan, dibuktikan di sanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan beribadah dengan benar kepadanya. Inilah makna syukur dalam amal perbuatan. Silahkan surat 3 ayat ke 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, ini. Jadi nikmat itu harus diwujudkan. Apa itu? Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan nikmat Allah itu harus kita jaga sampai akhir hayat kita, tetap dalam keadaan muslim. Itu. Wallahu a'lam. Jika kita bisa dua ini, sabar dan syukur, kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar, insya Allah pelakunya akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Akhirnya iman dibangun di atas sabar dan syukur tadi. Akhirnya pangkal syukur adalah tauhid. Jadi orang itu bisa syukur kalau tauhidnya benar, dan bisa sabar kalau tidak berjalan dengan hawa nafsu, berjalannya dengan wahyu. Insya Allah orang ini akan bisa terwujud sabar yang sebenarnya dan syukur yang sebenarnya. Sekali lagi, syukur dan sabar Allah gabung menjadi satu. Pangkal dari syukur tadi apa? Tauhid. Pangkal dari sabar meninggalkan hawa nafsu. Semoga Allah terus membimbing kita menuju kesabaran dan syukur yang sebenarnya bagi kita semuanya, sehingga kehidupan kita selalu dalam keadaan baik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian materi kita pada hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang Allah berikan melalui kajian ini. Semoga menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kesyukuran terus kita berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita terus mendapatkan sabar dalam menghadapi kehidupan ini semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.